apa-apa, banyak perokok, tetap sehat. Channel K24 Klik. Mau cari obat apa? Hai guys, balik lagi sama aku Caca di channel K24 Klik. Sebelum aku cerita tentang pertanyaan tadi, minta tolong dong, kalau kamu peduli dengan kesehatan kamu dan keluarga, pastiin klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya juga ya. Terima kasih. Sobat sehat, aku punya cerita nih. Waktu aku kecil, orang tua aku selalu bilang kalau merokok itu gak baik. Merokok itu bisa merusak paru-paru. Waktu aku sekolah, guruku juga bilang kalau merokok itu berbahaya. Bahkan, aku sering diputerin video tentang bahaya zat yang terkandung di dalam rokok. Tapi guys, kalian sadar gak sih kalau di luar sana masih banyak banget perokok yang sehat-sehat aja, baik-baik aja, bahkan mereka gak kenapa-napa. Aku jadi mikir deh, apa jangan-jangan kata orang tua dan guruku tadi hanya sebuah mitos? Apa hanya sebuah konspirasi aja? Gak berhenti di situ aja guys. Setelah aku cari artikel tentang rokok nih, ternyata ada hasil penelitian yang menunjukkan manfaat rokok. Iya, kalian gak salah dengar, manfaat rokok loh. Yang pertama, merokok dapat menurunkan risiko operasi penggantian tulang sendi. Nah, ada hasil dari sebuah studi Universitas Adelaide mengatakan bahwa laki-laki yang merokok memiliki risiko lebih rendah mengalami operasi penggantian sendi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Yang kedua, merokok menurunkan risiko obesitas. Nah, pas banget gak sih emang buat kalian yang emang takut gemuk atau obesitas? Yang ketiga, tingkat kematian perokok yang mengalami serangan jantung itu lebih kecil dibandingkan dengan non-merokok. Perokok yang pernah mengalami serangan jantung memiliki resiko kematian yang lebih kecil. Nah, bener kan yang merokok malah dapat manfaatnya? Kamu nggak setuju sama manfaat rokok yang udah aku sebutin tadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, aku tunggu. Sobat sehat, kalau diperhadapkan dengan argumen tadi, rasanya mudah ya buat percaya. Tapi, yang meyakinkan itu belum tentu benar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, merokok dapat menurunkan resiko operasi penggantian sendi lutut. Nah, penelitinya sendiri pun belum bisa menjelaskan hasil penelitiannya. Pada umumnya, operasi penggantian sendi lutut dilakukan karena lari dan obesitas. Nyatanya, perokok di sini jarang lari atau jarang jogging. Bisa jadi nih, resiko pada perokok tadi lebih rendah bukan karena zat yang terkandung di dalam rokok, tapi karena mereka memang jarang lari atau jarang jogging. Nah, sobat sehat, kalaupun nih seandainya kandungan di dalam rokok itu memang bisa menjaga kesehatan tulang rawan dan sendi kita, apa cuma itu yang bisa kita lakuin? Enggak dong, masih banyak yang lainnya. Yang pertama, kita bisa makan makanan yang bergizi. Contohnya, makanan yang mengandung vitamin C, vitamin D, kaya akan kalsium, sayur, dan buah. Yang kedua, hindari olahraga secara berlebihan. Memang, olahraga secara rutin bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga kebugaran tubuh kita. Akan tetapi, kita juga harus tahu loh batasan-batasannya. Yang ketiga, mengatur berat badan. Semakin berat badan seseorang, maka semakin berat juga beban yang ditanggung oleh sendi-sendi kita, khususnya sendi lutut, pinggul, dan punggung. Yang keempat, lakukan pendinginan dan pemanasan sebelum atau sesudah berolahraga. Yang kedua, sobat sehat, aku kasih tahu nih, merokok dapat menurunkan risiko obesitas. Nikotin yang terkandung dalam asap tembakau adalah penekan nafsu makan. Maka dari itu, orang yang merokok cenderung mengurangi perilaku makan atau ngemil. Nah, kalau dipikir nih, hubungan antara perokok dan menurunkan risiko obesitas ini sangat kompleks ya. Tapi sobat sehat, apa cuma itu cara yang bisa kita lakuin? Enggak dong, masih ada cara yang lain. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga secara rutin. Olahraga yang kita lakukan bisa lari, jogging, senam aerobik, maupun jalan santai. Yang kedua, makan makanan yang kaya akan serat. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam akan mempengaruhi produksi hormon kortisol, gula darah, dan insulin akan naik. Maka dari itu, nanti tubuh kita akan merasa lapar lebih cepat. Yang ketiga, sobat sehat, ternyata resiko kematian perokok yang mengalami serangan jantung lebih kecil.
Nah, yang ditujukan di penelitian mereka yang sudah pernah mengalami serangan jantung. Gak ada yang ngejelasin nih kalau perokok akan mengalami resiko lebih kecil terkena serangan jantung. Beda ya guys. Faktanya, mereka yang merokok memiliki resiko yang lebih besar mengalami serangan jantung daripada mereka yang tidak merokok. Nah, sobat sehat, masih mau jadiin rokok buat melindungi kita dari serangan jantung? Masih banyak loh cara yang lainnya. Yang pertama, berolahraga. Nah, olahraga memiliki banyak sekali manfaat. Bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan kebugaran tubuh kita. Selain itu, olahraga juga bisa menjaga jantung kita tetap sehat loh. Yang kedua, hindari makanan berlemak. Nah, makanan berlemak dapat memicu kolesterol yang tinggi, akan berdampak pada kesehatan jantung kita. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Yang keempat, menjaga berat badan. Kelebihan berat badan atau yang biasa kita sebut sebagai obesitas bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Sudah cukup panjang ya penjelasan tentang 3 pendapat tadi. Buat kalian yang masih mikir, nyatanya yang gak merokok di sekitar aku malah lebih banyak yang meninggal, gak bener infonya. Kalau cuma hitung sekilas, kita bisa dapat kesimpulan yang bias. Kalau mau penelitian, lakukan secara objektif. Nah, daripada kita yang melakukan penelitian, lebih baik kita lihat hasil penelitian yang udah ada. Grafik 1, pada dokter kelahiran 1851 sampai 1899, masa lansia di tahun 70-an, hanya 68% perokok yang umurnya bisa lewat 70 tahun, sedangkan non-perokok 82%. Grafik 2, pada kelahiran 1900 sampai 1930, masa lansia di tahun 90-an hanya 71 perokok yang umurnya bisa lewat 70, sedangkan non-perokok 88%. Hanya ada 5% yang mencapai 90 tahun, sementara untuk non-perokok 26%. Grafik 3, pada dokter kelahiran 1900 sampai 1930, setelah usia 70 tahun, harapan hidup non-perokok 10 tahun lebih tinggi dari para perokok. Jadi bener nggak sih kalau yang merokok itu lebih sehat? Apa kesimpulan kamu? Setuju atau nggak setuju? Tulis di bawah ya. Kalau kamu punya pendapat lain, boleh loh ditulis di kolom komentar. Aku tunggu. Aku Caca, sampai jumpa di cerita apoteker K24 Klik. See you!